Hai sahabat Feel Cafe, jumpa lagi bersama kami di Flow Amora Studio. Seperti biasa sahabat Feel Cafe, di Feel Cafe kita akan secara garis besar mengulas tentang sejarah hidup, pemikiran dan karya-karya dari para tokoh filsafat. Nah, makanya untuk sahabat Feel Cafe semuanya, pantangin terus ya kanal YouTube Flow Amora Studio biar nggak ketinggalan jalan, oke? Kamu tahu Avicenna atau Ibnu Sina? Saya yakin kamu tahu. Ya, itu tentu saja kalau kamu mau menonton video ini sampai tuntas. Karena di video ini akan diulas secara singkat sejarah hidup, pemikiran, dan karya dari Ibnu Sina. Oke, jangan pindah tongkrongan ya. Di sini aja dulu. Ibnu Sina adalah seseorang filosof, sekaligus teolog Islam, sekaligus seseorang tabib atau dokter. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Avicenna, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Bukhara. Sekarang wilayah itu masuk dalam wilayah Uzbekistan. Avicenna hidup pada masa-masa keemasan peradaban Islam. Di masa ini, ilmuwan-ilmuwan Islam yang dimulai oleh Al-Kindi telah banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Bahkan teks Yunani dari zaman Plato sampai zaman Aristoteles waktu itu sudah sangat banyak diterjemahkan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu. Ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan pada masa itu sudah sangat pesat dikembangkan oleh para ilmuwan Islam. Ayahnya, Abdullah, adalah seseorang Ismaili yang sangat dihormati. Adalah seseorang sarjana dari Balkha, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid. Sekarang dikenal dengan Provinsi Balkha, Afghanistan. Sedangkan ibunya bernama Setarea, berasal dari Bukhara. Pada usia 10 tahun, Avicenna telah menghafal seluruh ayat Al-Quran. Pada masa remajanya, Avicenna mempelajari aritmatika India dan fikih. Dia juga membaca metafisika Aristoteles. Ketika membaca teori metafisika Aristoteles, Avicenna mengalami kebingungan. Baru setelah ketika ia membaca komentar Al-Farabi terhadap karya Aristoteles itu, barulah dia mengerti. Avicenna meninggal pada bulan Juni 1037 Masehi di Hamadan, Persia, sekarang Iran. Pemikirannya akan mempengaruhi Al-Biruni, Ibnu Rus, Albertus Magnus, Aquinas, Willem dari Ockham, dan masih banyak filosof lainnya. Pemikiran Avicenna tentang keberadaan atau al-wujud. Teori wujud atau filsafat al-wujud menempati posisi yang amat penting dalam metafisika Avicenna. Karena dalam masalah wujud ini, Avicenna menampakkan kejeniusannya dalam menilai dan memakai logika. Istilah wujud dapat diartikan sebagai yang ada. Jadi, teori wujud berarti pemikiran tentang keberadaan. Teori wujud ada Avicenna pada dasarnya mencakup dua aspek yang penting, yaitu wajib ada dan mungkin ada. Wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Kita tidak bisa berpikir tentang ketidakberadaannya. Sementara yang mungkin ada, dia bersifat bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Avicenna melihat kalau segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik secara bersamaan, secara kolektif maupun individual, bahkan dunia ini sendiri memiliki kemungkinan untuk tidak ada. Ketika hal ini dipikirkan secara runut, maka akan sampai pada kesimpulan kalau kemungkinan keberadaan dunia ini meniscayakan keberadaan yang wajib wujud, yaitu Tuhan. Avicenna hendak menyatakan kepada kita kalau manusia itu juga memiliki pemahaman intuitif tentang realitas yang wajib wujud atau tentang yang wajib ada. Yang wajib ada atau yang wajib wujud menyinari kita secara langsung sehingga memungkinkan kita menyadari keberadaan objektifnya. Memikirkan ketiadaan wajib wujud atau yang wajib ada adalah hal yang tidak mungkin. Sebagaimana ketidakmungkinan memikirkan lingkaran dalam bentuk persegi atau seseorang bujangan dan pada saat yang sama dia juga telah menikah. Haha, gak mungkin. Pemikiran Avicenna tentang jiwa
Menurut Avicenna, ada 3 tingkatan jiwa. Yang pertama adalah jiwa nabati, diikuti oleh jiwa hewani, dan diakhiri oleh jiwa manusia. Jiwa nabati didefinisikan sebagai dasar pertumbuhan dan reproduksi. Jiwa hewani sebagai dasar gerak atau kehendak dan penangkapan terhadap rangsangan-rangsangan pendek yang terpisah-pisah. Dan jiwa manusiawi sebagai dasar pertimbangan dan pemahaman terhadap hal-hal yang universal. Avicenna berpendapat kalau jiwa adalah wujud rohani yang berada dalam tubuh. Wujud materi yang tidak langsung mengendalikan tubuh disebut akal, sedangkan yang langsung mengendalikan tubuh disebut jiwa. Badan bisa berubah-ubah secara fisik, tetapi jiwa ada sebelum badan itu ada dan sebelum badan itu berubah. Pemikiran Avicenna tentang emanasi. Filsafat emanasi atau dalam bahasa Arabnya al-faidah adalah teori pancaran tentang penciptaan alam semesta, yang mana alam ini tercipta karena adanya aliran atau pancaran dari Yang Maha Esa. Berlainan dengan Al-Farabi yang berpendapat kalau akal pertama itu mempunyai satu sifat saja, yaitu wujud, dan setiap wujud hanya melahirkan 2 macam wujud lainnya, yaitu wujud berikutnya, seperti misalnya langit atau planet. Menurut Avicenna, Tuhan adalah wujud pertama yang imateri. Darinya memancar segala sesuatu yang ada. Berbeda dengan Al-Farabi, Avicenna akan berkata kepada kita kalau akal pertama mempunyai 2 sifat, yaitu sifat wajib wujud yang merupakan pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujud yang jika dilihat dari hakikat dirinya. Emanasi maksudnya dari Tuhan keluar akal pertama, dari akal pertama keluar akal kedua atau langit pertama, begitu seterusnya sampai pada akal ke-10 atau bumi. Dari akal ke-10 keluar semua hal yang ada di bumi ini. Akal pertama adalah malaikat tertinggi, sedangkan akal ke-10 adalah malaikat Jibril. Karya-karya Avicenna. Kanun kedokteran atau kaidah kedokteran, yang Arabnya Al-Kanun fi Al-Tib, adalah sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 5 buku yang disusun oleh Avicenna dan selesai pada tahun 1025 Masehi. Buku ini dikarang di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang dokter. Buku ini menyajikan gambaran kontemporer tentang pengetahuan medis dari dunia Islam abad pertengahan, yang telah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya, termasuk pengobatan Yunani Romawi, terutama Galen, pengobatan Persia, dan pengobatan India. Al-Isharat wa Al-Tanbihat atau Kitab Petunjuk dan Catatan adalah buku yang luas cakupannya dan padat dan matang yang dikarang oleh Avicenna. Buku ini seluruhnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah tentang logika, yang pada gilirannya dibagi menjadi 10 sub bagian. Bagian kedua adalah tentang filsafat, yang pada gilirannya juga dipisahkan menjadi 10 sub bagian. Avicenna sendiri menyebut sub bagian logika sebagai naj dan filsafat sebagai namat. Avicenna akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu logika, fisika, metafisika, dan tasawuf. Judul-judul Al-Isharat diambil dari judul-judul mayoritas bab dalam keseluruhan karya. Kitab Penyembuhan atau Kitab Al-Shifa adalah sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofis, juga disebut sebagai pengobatan. Pengobatan yang dimaksudkan adalah untuk mengobati atau menyembuhkan kedungguan jiwa. Kitab ini merupakan karya besar Ibnu Sina dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Dia mungkin mulai menyusun Al-Shifa pada tahun 1014, menyelesaikannya sekitar tahun 1020, dan menerbitkannya pada tahun 1027. Nah, itu dia ulasan kita tentang Avicenna, sahabat Filkafe. Kita tadi sudah melihat bagaimana pemikiran Avicenna tentang filsafat al-wujud atau tentang keberadaan, dan kita juga telah melihat bagaimana pemikiran Avicenna tentang jiwa dan bagaimana pemikiran Avicenna tentang emanasi, yaitu penciptaan oleh Tuhan melalui pancaran dari dirinya sendiri. Oke sahabat Filkafe, segitu dulu ya. Sampai jumpa di ulasan kami berikutnya tentang tokoh-tokoh filsafat di Flobamora Studio. Salam sahabat Filkafe.